bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian. Dan saat ini saya akan membahas satu tema, yaitu kebenaran tentang kesuksesan. Kebenaran tentang kesuksesan. Siapa sih yang tidak ingin sukses? Pasti semua orang ingin sukses. Mungkin orang bertanya, ngapain sih nanya tentang sukses? Karena kebanyakan orang pasti ingin sukses. Banyak orang membicarakan tentang kesuksesan. Banyak orang mengimpikan kesuksesan. Tapi anehnya, banyak orang yang tidak mencapai kesuksesan. Ini sangat memalukan menurut saya. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang tidak mengerti arti sukses. Sukses bukanlah lotre. Dan kita tidak dapat berhenti di toko retail misalnya. Kita pergi misalnya ke toko-toko retail, ke supermarket, lalu kita membeli selembar karcis atau membeli selembar produk atau sebuah produk, lalu tiba-tiba kesuksesan datang. Nggak bisa. Kesuksesan bukan sesuatu juga yang bisa ditemukan secara magis, secara magic atau sihir. Enggak. Sukses itu juga ternyata bukanlah sebuah tujuan. Bukan. Sukses itu sebenarnya terjadi setiap hari. Dan satu-satunya cara sebenarnya untuk mencapai sukses adalah melakukannya hari demi hari. Nah itu. Jadi itu kebenaran tentang sukses. Saya lanjutkan. Untuk menjadi sukses, kita tidak perlu menjadi orang yang beruntung, orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang pinter, orang yang punya segalanya, atau orang yang punya jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Tidak. Sukses itu adalah apa yang kita lakukan tiap hari. Pertama, kita harus membentuk kebiasaan kita. Kemudian, kebiasaan itu akan membentuk kita. Semudah membentuk kebiasaan sukses, demikian juga membentuk kebiasaan gagal. Setiap hari di dalam kehidupan kita, kita sedang dalam proses pembentukan. Entah kita menjadi lebih baik atau entah kita menjadi lebih buruk. Itu tergantung dari apa yang kita berikan untuk diri kita. Nah, jadi ini yang perlu dipahami. Nah, jadi sebenarnya gimana sih sukses itu? Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui, sukses itu adalah cara untuk melangkah menuju sukses. Yang pertama adalah buat komitmen untuk bertumbuh setiap hari. Ini. Jadi, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang adalah mereka fokus sama yang salah. Ukuran sukses tidak dilihat dari kekayaan, dari keberhasilan, atau dari status. Sukses hanya datang sebagai hasil dari bertumbuh. Jika kita menjadikan tujuan kita adalah untuk bertumbuh sedikit demi sedikit setiap hari, tidak akan lama kita mulai melihat hasil yang positif dalam diri hidup kita, dalam kehidupan kita. Makanya seorang penyair, Robert Browning, mengatakan begini, untuk apa kita tinggal di bumi ini kecuali untuk bertumbuh? Karena itu tujuannya. Itu yang pertama, melangkah menuju kesuksesan. Yang kedua, hargailah prosesnya lebih dari peristiwanya. Peristiwa tertentu dalam hidup memang baik,
untuk mendorong kita membuat keputusan. Tetapi proses perubahan dan pertumbuhanlah yang mempunyai nilai abadi, yang mempunyai nilai kekal. Jika kita ingin menuju tingkat selanjutnya, berusahalah untuk terus bertumbuh dengan lebih baik. Lalu yang selanjutnya, jangan menunggu untuk mendapat inspirasi. Seorang pemain basket kawakan terkenal, Jerry West, ngomong gini, Anda tidak akan melakukan banyak hal dalam hidup Anda jika Anda hanya bekerja pada saat di mana Anda merasa senang. Nggak bisa. Kalau ikut perasaan saja, mood atau moody ya, ikut perasaan nggak bisa. Orang yang telah meraih sukses, dia mampu melakukannya karena mereka memotivasi diri mereka sendiri dan berusaha sebaik-baiknya, bagaimanapun perasaannya saat itu. Gitu. Lalu yang selanjutnya, yang perlu kita perhatikan melangkah dalam kesuksesan adalah bersedialah mengorbankan kesenangan demi kesempatan. Di dalam kehidupan ini ada satu istilah, kita bayar dulu, bayar sekarang, baru bermain nanti. Saya ingat waktu masih kecil. Jadi orang tua saya mendidik kita harus misalnya cuci piring dulu baru main. Jangan nanti main dulu baru cuci piring, nanti jadi besar dampaknya. Begitu juga di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan lebih baik kita membayar di muka. Mengapa? Kalau dibayar kemudian itu lebih mahal. Kalau dibayar di muka, kita akan menerima upah, dan upah itu lebih besar, dan upah itu terasa lebih manis karena kita bayar duluan. Kalau bayar kemudian jadi mahal. Lalu yang selanjutnya, kita mesti memiliki impian yang besar. Tidak ada gunanya kalau impian itu kecil. Robert Kregel dan Louis Peter, penulis It If and Break It, dia ngomong, kita tidak mempunyai petunjuk adanya batas-batas untuk orang. Semua ujian, stopwatch, dan garis finish di dunia tidak dapat mengukur potensi manusia. Jika seseorang mengejar impiannya, ia akan mencapai jauh melebihi batas kemampuannya. Potensi yang ada dalam diri kita tidak terbatas, dan banyak yang belum dimanfaatkan. Nah, jika kita berpikir tentang batas-batas kita, kitalah yang menciptakan batas tersebut. Jadi impian mesti besar. Lalu yang selanjutnya, rencanakanlah prioritas kita. Satu kesamaan daripada orang-orang sukses yang ada di dunia ini, mereka punya kemampuan mengelola waktu mereka. Yang pertama dan utama, mereka mengelola diri mereka sendiri. Henry Kaiser, pendiri Kaiser Aluminium dan Kaiser Permanente Healthcare, ngomong begini, setiap menit yang dipakai untuk perencanaan akan menghemat 2 menit dalam pelaksanaan. Kita tidak akan dapat menebus waktu yang hilang. Jadi, pergunakanlah setiap saat dengan maksimal. Lalu yang selanjutnya, kita harus berkorban untuk naik. Tidak ada yang bernilai yang didapat tanpa pengorbanan, nggak ada. Hidup penuh dengan saat-saat kritis. Ketika kita mempunyai kesempatan untuk menukarkan satu hal yang kita hargai untuk hal yang lain, kita harus membuka mata kita untuk saat-saat demikian. Dan selalu pastikan untuk menukar dengan yang mengangkat kita ke atas, bukan yang turun. So, salam sukses luar biasa dari saya Mr. Sorsan, dan juga salam sehat.